Melepaskan, membebaskan. Renungan diinspirasi dari kitab Injil Markus bab 5 ayat 1-20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan itu dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dipatahkannya. Tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, aku mohon, jangan siksa aku." Sebab sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai, engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Di lereng bukit itu, sekawanan besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu memohon kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarlah kami memasuki babi-babi itu." Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mulai mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu memohon supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini merupakan pesta Santo Blasius. Menurut cerita rakyat, Santo Blasius pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki yang tersangkut tulang ikan di tenggorokannya. Melalui doa dan berkatnya, anak itu terlepas dari ancaman kematian.
Kisah ini mengingatkan kita pada Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20, di mana Yesus membebaskan orang yang kerasukan roh-roh jahat dalam kisah tersebut. Roh-roh jahat mengenali Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dapat kita lihat dalam Markus 5 ayat 7. Namun menariknya, di ayat 17 Yesus justru didesak untuk meninggalkan daerah itu. Kenapa Yesus diminta pergi? Padahal ia telah melakukan kebaikan dengan membebaskan orang dari roh jahat? Kemungkinan yang mendesak Yesus adalah para penjaga babi dan penduduk setempat, terutama pemilik babi-babi yang mati tenggelam setelah turun ke danau. Selain merasa takut, mereka mungkin merasa dirugikan secara material oleh peristiwa tersebut. Kisah ini mengingatkan saya pada seorang sahabat kecil saya. Ia pernah berkata, "Henny, gua ngerti maksud lu baik. Lu juga enggak galak atau judes. Tapi kata-kata lu itu kayak akupuntur. Sakit menusuk walau tujuannya buat kebaikan dan kesembuhan." Dari perkataannya saya menyadari bahwa meskipun saya tidak galak atau judes, menyampaikan kebenaran bahkan dengan cara paling lembut sekalipun tidak selalu terasa nyaman bagi orang lain. Bagi yang pernah menjalani terapi akupuntur, mereka tahu bagaimana jarum yang menyentuh saraf bisa terasa menyakitkan. Namun saat jarum dilepaskan, tubuh terasa lebih ringan dan nyaman. Roh-roh jahat bisa hadir dalam berbagai bentuk di kehidupan modern, termasuk dalam hubungan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, seperti hubungan sesama jenis yang semakin marak terjadi. Menariknya, roh jahat dalam kisah Markus pun mengenali Yesus. Kuncinya adalah keinginan untuk dilepaskan dari belenggu tersebut dan membiarkan Tuhan bekerja membebaskan kita. Namun, jika kita merasa takut atau terlalu fokus pada kerugian yang mungkin timbul, kita bisa seperti penduduk kampung itu, mendesak Yesus untuk pergi, alih-alih menerima pembebasannya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau selalu mengingatkanku untuk terus bergantung kepadamu dalam hal melepaskan dan membebaskan. Hanya Engkau yang memberikan kuasa dan kekuatan. Hari ini dengan perantaraan Santo Blasius, uskup dan martir, aku berdoa untuk pembebasan dari penderitaan tenggorokan dan dari kemalangan lainnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.